Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat dimanapun berada. Satu jam perjalanan. Udah langkut nih. Mengantar kemana? Jakarta. Wih, Jakarta. Kenapa? Halo. Halo. Dia paling dulu bawa dulu tiran dulu. Malam minggu bi. Kenapa? Lalu motor tuh mah. Kayak bisa ban baru. Selamat. Cara naran itu, kalau langsung jadi bungur, apa? Buka aku yang pelayaran. Baru pulang langsung bilang kesini ke sekarang. Ini Di mana? di bungur di pangku. Di mana jemput? Gila mau acara di bawah nana. Oh. Sekolah. Wah, tolong kebangkaan. Pelayaran deh. Malam minggu. Pernah to jantung. Anak kelas nanya, pernah to jantung anjo. Keluaran jantung itu baru ada pas di depan nah. Baru di kelas gitu. Bang, lu pernah lihat hantu enggak? Pertanyaannya, Bang, lu pernah lihat hantu enggak? Lu pernah lihat hantu enggak? Bilang, pernah. Pernah. Coba ceritakan beda. Tentunya satset. Satset tidak bisa dilihat secara jelas. Jadi kalau pengalaman saya terkenal. Kalau pengalaman saya terkait hantu, setahu saya itu semangat Bang. Oke, Muhammad Fadil. Selamat malam. Kata sujinya Ali masih di belakang itu. Sambil ngopi masih, sambil nyusu. Sambil nyusu bukan sambil ngopi, sambil nyusu kita. Hai. Dahlan, Bosi Malopo. Udah hujan di sini, Dahlan. Udah hujan. Gua nanya, pernah lihat enggak? Bukan nanya pengalaman lu. Oh. Kalau secara nyata tidak pernah. Kalau di film pernah lihat hantu di film. Dan mudah-mudahan tidak pernah lihat. Itu. Daerah mana tuh Bang? Oh ini daerah Makassar. Salam kenal untuk Muhammad Fadil. Ini kita lagi di kota Makassar. Kita dengan teman-teman rekan-rekan para driver. Ada Abang Ucu. Halo, saya belum mengapa lagi Indra yang membayarkan. Oh Indra membayarkan. Ada Abang Indra. Kita minuman. Ada Abang Ganteng. Ayo, mari. Ada. Jangan dijemput. Ngeri Bang Hos. Kembar Fahmi. Kembar Fahri. Muhammad Fadil, salam Kerawang. Oke, salam juga. Oh, enggak. Dahlam di PPU Bosi. Di PPU tuh mana? PPU mana di dalam? PPU. Hah? Di sana tuh, tiga Di sana. Karena di sana Ji, itu pergi kita ambil Pakai kode. apa kita? Opo Ji? Gope Ji. Sana lagi. Sana begitu. Betul. Seringnya Oh sana. iya, ada promo na biyakin mo. Ada promo ya jadi pakai. Sila telepon ro. Dito niya sila tayo. Dito katulitan niyo. Oh, ben minggu salamat. Ya, halo.
Eh, Salam dari Cirebon. iya, masa ikut kenangan, ikut kenangan. Bagaimana pengacaranya? Kalau dekat dia ini sama jongkir nih itu. Gimana itu? Deal tuh. Tidak bisa dibatalkan Bu. Makanya ya saya heran ini bagaimana caranya sudah tercapai penyelesaiannya ini karena jalan di tempat gitu. Terus saya sudah sesuai di aplikasi juga ini. Otomatis saya interogasi sama pihak aplikasinya itu. Tidak, ada juga di sini. Terus saya antarkan lagi ke sana. Baru Iya kan? Bang, persis untuk di mana nih lokasinya itu? lain juga. Di Gelanut yang Jul Catalina itu. Tidak. Bang, Persib atau Persija? Tidak ada. Saya pilih Persim. Saya pilih PSM. Jadi gimana itu? Tambah gitu kesembuhannya bukan otomatis. Kita belum berapa aplikasi ke sana. Bang, pakai motor apa, Bang? Ke sana. Direct. Pakai motor. Motornya Honda Beat. Harus resto yang membatalkan Bu. Terus resto itu juga tidak mau membatalkan kalau misalkan Apa itu ada? Ada remnya. Udah batalkan. Udah batalkan. itu dia batalkan. Karena terus kan lompat juga. Lompat. Jalan-jalan. Filter, pakai filter. Bang, kritik apa filter? Yang filter. Filter Iya, enak. halo. Iya, jadi tapi bisa batal, tapi bisa batalkan Bu. Kalau kecuali resto yang membatalkan boleh Bu. Tapi otomatis kalau saya membatalkan di resto, alasanku apa ke dia? Sebab yang dia jual itu ada Bu. Yang kita pesan ada di sana. Udah kita beberapa aplikasinya di sana Bu. Ke berapa kita mau tambah ke 10 kah, ke berapa kan? Antarkan 10.000 mas aja Bu. Tambah pakai 10 Bu, antarkan ke. Ya. Tambahkan pakai 10.000 Bu, antarkan ke. Halo ya. Kenapa sih Gojek selalu begitu Bu? Bentar dengar suara aja di sana. Ada begitu. Iya, halo. Iya Bu. Tambahkan Makassar Bu. Tambahkan Makassar Bu 10.000 santarnya ke sana. Tapi kalau lewat aplikasi itu kayaknya lebih dari 10.000 itu Bu. Bisa-bisa kan kita mungkin. Bukan di tempat nah, pengantaran lu. Gigi, Hah? gigi lah. Ambil dia. Apa itu? Gasmu bosku. Gas, gas, gas.
pasir. Papua punya cerita. Papua, Dik. Jadi pertama kali ke Papua itu saya langsung ke Kabupaten Asmat atau Agats. Kabupaten Asmat itu Agats. Di sana itu daerah rawa-rawa. Daerah rawa-rawa. Jadi rumah di sana itu rumah kayu semua. Karena tanahnya di sana lembek. Dan waktu di sana saya itu ikut kapal. Sulsel oke, Masya Allah, terima kasih Bang. Terima kasih Bang, Sulsel oke, Masya Allah, berkah selalu untuk abangku. Terima kasih atas lawirannya, luar biasa. Jadi saya lanjut cerita. Kabupaten Asmat itu atau Agats itu daerah rawa-rawa. Nyimak dulu sambil nyusup. Sambil nyusup Bang. Sambil nyusup. Jadi saya itu kerja di sana muat kayu. Dari di sana kan di daerah Asmat itu kebanyakan sungai. Kebanyakan di sana itu sungai. Nah, dan pembangunan di sana baik itu sekolah atau kantor pemerintahan itu semua terbuat dari kayu. Jadi pekerjaan saya di sana itu memuat kayu dari pedalaman, dari hulu-hulu sungai ke termasuk ke kota Agats ya. Jadi pengalaman saya itu salam dari Malang, Jawa Timur. Oke siap, Bang Dedi Kristiadi. Salam juga dari Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Jadi kembali lanjut ceritanya waktu di Agats ya. Ini pengalaman waktu di Agats saya di sana itu kerja muat kayu pakai kapal kecil. Jadi kita ke pedalaman ambil kayu muat ke kota. Jadi kadang ini proyek-proyek dari pemerintah. Karena di sana itu pembangunan apapun itu, pembangunan baik itu sekolah atau gedung-gedung pemerintah itu terbuat dari kayu semua waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang karena sudah lama saya tidak ke sana. Tapi waktu saya di sana dulu itu memang semuanya itu terbuat dari kayu. Dan pengalaman yang paling berkesan waktu itu kami satu rombongan sementara lagi menuju ke tempat untuk pengambilan kayu. Tidak lama dah ini host. Mau pulang ke rumah dulu. Malam ini. Oke siap Bang Sulsel oke. Masya Allah. Hati-hati di jalan abangku. Semoga selamat sampai di rumah dan ketemu dengan keluarga. Jadi lanjut cerita. Waktu sementara dalam perjalanan tiba-tiba kapal kami ini mogok. Kapal kami tiba-tiba mesinnya mati mendadak. Setelah diperiksa ternyata karena baling-baling kapal terlilit tali. Jadi ada tali yang melilit baling-baling sehingga tidak bisa berputar. Jadi jalan satu-satunya ini adalah kita harus menyelam untuk membuka tali yang melilit di baling-baling kapal ya. Nah, sementara di wilayah itu seringkali kita melihat buaya ya, baik itu buaya putih atau buaya yang biasa
Itu buaya darat. Babang, di sana itu banyak buaya. Tapi ada juga buaya darat. Banyak. Jadi ada buaya. Cuma yang kita pikir di sini lagi bahwa kalau kita tidak menyelam, kalau kita tidak turun menyelam ini untuk membuka tali yang ada, Membuka atau melepas. ya melepas tali yang terlilit di baling-baling kapal ini, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan tugas. Padahal ini sementara mendapat proyek untuk mengambil kayu yang ada di hulu. Iya, oke, Pulang. siap. Sempat ketemu KKB. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heri Plentos. Terima kasih sudah bergabung. Ipam Basir, sempat ketemu KKB alias OPM bosku. Saya selalu host. Terima kasih Bang Heri. Irfan. Kalau terkait KKB, kelompok kekerasan bersenjata ya, itu saya belum pernah ketemu sih. Tapi kalau orang-orang di sana yang bawa panah, ya, yang bawa panah itu bisa dibilang ya kita sudah berbaur dengan mereka. Jadi saya lanjut cerita ya. Kalau untuk pertemuan yang lebih dengan ada cerita waktu saya hampir kena panah waktu mengojek ya. Tapi itu lain ceritanya. Ini tapi masih daerah Papua, tapi bukan di daerah Asmat ini. Tapi di tempat lain. Nanti itu kita lanjut lagi ceritanya ya. Mungkin besok malam lah. Tapi ini malam khusus kita cerita yang di Kabupaten Asmat ya. Yang ada di Kabupaten Asmat. Yang di Agats itu. Waktu jadi ABK kapal muat-muat kayu di pedalaman. Jadi Asmat itu waktu itu masih kabupaten baru. Sementara pemekaran kabupaten baru, dan sementara pembangunan waktu itu saya ke sana. Itu waktu ke sana itu habis saya pas tamat SMA langsung ke sana itu. Jadi adu ke kapal di sana. Jadi ya, kembali ke cerita yang tadi. Ya terpaksa. Mau tidak mau, dan teman-teman tidak ada yang berani mau menyelam. Tidak ada yang berani mau menyelam karena kita itu biasa melihat buaya ya di sungai yang sering kita lewati itu sering ada buaya. Nah, tapi saya berpikir di sini kalau memang ajal ya, mau gimana lagi? Terus kita tidak mungkin tinggal di sini terus. Makanya mau tidak mau harus memberanikan diri untuk menyelam. Jadi saya memberanikan diri menyelam, beberapa kali menyelam itu, dan alhamdulillah selesai. Dan ya selamat lah. Untungnya tidak ada buaya yang mendekat. Nah, tapi setiap satu kali menyelam itu ya itu cukup mengerikan sih. Itu pengalaman yang betul-betul luar biasa bagi saya. Dan untuk masyarakat di sana di daerah Asmat itu yang saya perhatikan ya, mereka itu sangat baik sama kita. Apalagi kalau kita setiap naik ke gunung untuk ambil kayu, yang penting kita bawa lampion. Lampion itu adalah tembakau kesukaan mereka. Lampion itu tembakau ya, bukan rokok, tapi tembakau atau rokok gulung. Baunya itu luar biasa. Kalau kita sudah hisap itu baunya luar biasa menyengat. Itu namanya lampion di sana itu. Dan saya perhatikan di sana itu kebanyakan dari mereka itu suka mabuk ya. Jadi pernah satu kali saya hampir dihadang sama bonga yang sudah mabuk.
Tapi saya pernah dengar informasi bahwa mereka itu tidak akan mengganggu kalau orang mabuk juga. Padahal saya tidak minum, saya pura-pura mabuk saja. Jalan, saya pura-pura jalan oleng. Mereka minggir, Pak. jadi itu saja kuncinya. Kalau kau ketemu orang mabuk, kau pura-pura mabuk saja. Kalau kau tidak mabuk, kau pura-pura mabuk saja, oleng kiri kanan, mereka itu akan minggir. Itu pengalaman saya sih. Tidak tahu nanti kalau kalian yang coba apakah itu bermanfaat atau tidak, saya tidak tahu. Tapi bagi saya itu sangat bermanfaat. Saya pura-pura mabuk, oleng jalan. Padahal awal-awalnya itu mereka itu ingin memalak ya, karena mereka itu kalau ada orang lewat kadang suka minta rokok gitu. Tapi mereka itu kalau kita sudah berteman itu mereka betul-betul akan menjaga kita. Saya pernah mengalami berteman dengan mereka akan menjaga kita dengan baik. Karena memang saya itu selalu berpikir di mana kaki dipijat, di situ apalagi gunung dijunjung. Jadi dimanapun kita berada, kita harus berusaha untuk bersosialisasi di tempat tersebut. Kakak, ada rokok kah? Bapak, tidak ada korek. Kakak, di sana itu kalau bicara ya, kakak ada rokok kah? Atau ipar? Atau abang? Kakak? Aduh kakak manis sekali Aduh, Pele. Sudah mabuk lagi kah? Dan pengalaman saya juga di sana itu, ini waktu di sana setiap habis bagi hasil, karena di sana kan istilah bagi hasil. Jadi setiap habis bagi hasil, setiap kita punya uang langsung mabok. Iya dong. Sulsami. Saya juga pernah 16 bulan di Papua Hos, makan kesbi dan ketayas sambil isap anggur kupu-kupu. Di bagian mana gitu dulu Bang Sulsel-oke? Waktu ke Papua Ki, karena Papua itu kan banyak. Apakah Merauke, Timika, Jayapura, atau Agas atau Yaukimo? Jadi saya yang diceritakan mabuk juga, aku nih. Aku juga mabuk ya. Jadi teman-teman, itu pengalaman saya ya. Jadi kalau ketemu orang mabuk, kok pura-pura mabuk juga. Pura-pura mabuk, mereka itu pasti akan minggir. Itu pengalaman, dan sudah banyak teman-teman yang membuktikan. Jadi saat kita sementara jalan, halo selamat malam Ya, malam kembali. Jadi saat kita jalan, tiba-tiba di depan ini ada orang sementara mabuk. Jalan satu-satunya sobat amat, ya begitu. Lewat kilometer 76. Lewat kilometer 76. Di mana itu Bang? Bang Sulsel-oke. Sempat mampir juga di Sentani. Oh Sentani. Anggur kupu-kupu. Pinang itu boleh. Ya saya pernah satu kali coba pinang. Pengalaman pertama saya coba pinang, makan pinang itu saya telan karena tidak tahan. Waktu saya ngunyah dengan apa lagi? Pinang dengan apa lagi namanya itu ya? Yang panjang-panjang ya? Apalagi yang panjang-panjang namanya itu? Siri. Dengan siri. Dengan kapur. Ya. Saya tidak telan, saya telan air liur. Wah, kunang-kunang ini saya punya kepala. Ya. Saya tanya ini
Pace. Penta, Pace. siapa tahu? Ini kenapa? Saya punya kepala ini pusing. Tak putar-putar ini. Saya bilang, kakak, Kakak. kau minum itu apa? Apa lagi namanya tadi? Apa? Kau minum itu air liur. Oh iya. Waduh, jangan. Kau pusing itu. Ternyata saat kita makan sirih itu tidak boleh kita telan, dan akibat dari makan sirih itu kerang-kerang yang ada di gigi saya itu rontok semua. Jadi memang orang Papua itu dia punya gigi itu kuat-kuat, dia punya gigi kuat-kuat, dan mereka itu kebanyakan tidak punya kerang. Ini kan kita kadang ada kayak kerang-kerang melengket di gigi kan. Kalau yang sering makan pinang itu kerangnya itu tidak ada. Iya, betul. Jadi pembersih gigi memang itu betul-betul pembersih gigi. Kalau tidak ada uang tidur di hotel, tapi kalau ada uang tidur di got. Begitulah. Sebenarnya masih banyak sih. Masih banyak yang bisa untuk dicerita. Tapi saya ingat-ingat dulu. Apa-apa yang bisa saya cerita waktu di Kabupaten Asmat ini. Tidak usah dulu berpindah ke Timika ya, ke Yaukimo juga. Karena setelah di Agats sini saya nanti akan pindah. Saya berhenti jadi ABK dan pindah ke Yaukimo. Nah, nanti itu besok malam baru kita lanjut ke Yaukimo. Untuk malam ini kita fokusnya di Agats saja. Jadi di Agats ini waktu saya jadi ABK kan sering ke pedalaman, daerah-daerah pegunungan, daerah perkampungan terpencil. Jadi kadang ada isu-isu bahwa di kampung tersebut itu masih kanibal. Ada teman-teman yang kadang bilang, weh masih kanibal di atas, jangan coba-coba naik. Yang penting kau bawa, kau bawa lampu hijau, aman. Dan di sana itu banyak banyak burung apa itu yang paling pintar bicara. Nuri. Burung nuri. Iya. Jadi waktu di sana itu banyak burung nuri, daerah Asmat. Rajin kama. Ya, tajam ya. Hati-hati bang. Ya, calon mertua ya. Oke. Salam kuna. Hati-hati bang. Iya, saya calon mertua. Iya. Pengka. Bisa ni? Bisa tidak bisa. Kita kasih kecil kali tu, pertolongan pertama pada dia. Apa yang paling disuka Pace bosku? Apa yang paling disuka Pace? Pokoknya kalau Pace di sana itu Pace sama saat mereka sama datang kakak-kakak. Saat mereka datang di kapal, Ini Pace juga, Pace. Pace. kau suguhkan saja lampio, Pengka. maka mereka akan tenang. Kepetong. Kau kasih makan, tapi pengalaman saya di sana ya, saat ada buru dari warga setempat, kalau umpama kita mau datang di kampungnya, otomatis dia itu rumah bordir. kita mau jadikan buru itu Itu mereka orang Popoya. untuk angkat kayu Bilang ke itu arwah. kapal. Jadi kita tinggal mengawasi ya. Ini Pak. Tapi saat mereka pulang. belum selesai bekerja, jangan dikasih makan dulu. Jangan dikasih makan. Bulan kata matahari. Karena Saya mau. mereka itu kalau sudah kenyang, mereka pasti langsung tidak bisa kerja. Bulan kata matahari. Langsung mau tidur saja. Pernah kejadian seperti itu. Ini kan biasanya memang kita
kasih makan. Nah, tapi kadang pernah itu satu hari saya kasih makan duluan, dan ternyata setelah mereka kenyang, mereka tidak mau kerja lagi, mereka tinggal tidur saya di kapal. Nah, makanya itu satu pengalaman. Jadi kalau mereka mau kerja, kasih kerja dulu. Biarkan mereka bekerja dulu. Kalau sudah selesai baru kasih makan. Itu. Ini Irfan Basir ini jangan-jangan mau ke Papua ini. Minta pengalaman-pengalaman di Papua. Jangan-jangan mau ke Papua Bang Irfan Basir. Kalau untuk pekerjaan di daerah Papua itu enaknya sebenarnya adalah melaut, cari ikan kakap Cina. Itu pekerjaan yang paling bagus. Karena ada istilah KO, ada istilah apalagi ada istilahnya rezeki nomplok. Ada istilah rezeki nomplok. Jadi kalau memang mau rezeki, langsung KO memang. Kalau dilihat Deh. tarik panjang. Apa itu? Apa itu? Kalau dilihat pendek. Ini dari apa? Ini namanya buah merah Buah merah. dari Papua. Apa itu Bang Sulsel? Kalau dilihat pendek, begitu ditarik panjang. Apa itu? Kalau dilihat kayaknya begitu tarik yang karet. Karet kan pendek karet. Kalau karet kan ditarik panjang. Nah. Rok, goreng. Ini kenapa pakai helm? Kenapa pakai helm? Banyak di Sentani kiri host. Oh apa itu? Woi, mana pakai helmnya lawan deh? Maker aja. Gak akan mas. Aku beli helmku. Ada yang sekarang jual 100. Ada helm di kon. Nabakar ke helm na. Iya. Berapa kali ya hilang anu ke helm? Hilang. Nabakar ke. Baru. Gimana di sana? Mau pergi timur kak? Sana tuh memang. Memang karena mau siap penumpang pencurian. Iya. Kasih GPS. Hah? Kasih GPS. Sama? Hei, Indra. Yang galau. Tidak bosku, cuma mau dengar cerita aja bosku. Saya kira mau ke daerah Papua. Makanya bertanya pengalaman terkait Papua. Dia bertanya pengalaman waktu di Papua. Jadi saya kan pertama pernah ke Agas, ke Puskesmas. Kemudian saya pernah ke Yahukimo. Terus yang pegunungan puncak toh, dekat Puncak Jaya. Terus saya ke Timika pernah, saya ke Merauke pernah. Nah, tapi yang saya cerita dulu itu waktu di Asmat. Agas. Saya lama di sana. Baik orangnya itu Asmat. Iya. Baik orangnya. Di sana itu tidak ada jalanan aspal. Kayu semua. Sekarang bagus nih. Bagus sekarang. Pernah ke sana kah? Mertuaku. Kamu bersama Regi mertuamu kan? Kalau saya di Yaukimo dulu. Oh, pernah di Yahukimo? Yaukimo dulu. 1 minggu. Oh, 1 minggu. Tapi di Selayar tidak ada rumah. Hah? Di rumah enggak, di Selayar tidak ada rumah. Apa? Di Selayar Kenapa? tidak ada rumah. Selayar. Kenapa? Lihat, sapo aja. Kok Apa di kerja Sapo. di Tinggal di menambah. Selayar tidak ada rumah. Nambang? Sapo aja, iya Tambah sapo apa? aja. Mas. Rumah. Tapi tidak itu hari Tapi tidak dibiarkan itu orang tambah di sana. itu hari ribut Ki. Karena kepala suku
sudah ambil uang, tapi anaknya sebagian minta lagi sama bos-bos. Tanya kacau. Nah, kita dipindahkan ke Tanah Merah. Nah, di Tanah Merah standby. Dari situ kita naik perahu lagi. Jalan kaki. Sekitar berapa hari? 2 minggu jalan kaki ke atas. Saya lama di Yahukimo itu. Dan saya pernah dengar kabar ada orang matambang dibunuh. Pokoknya dilarang Nggak mau membakar itu hari. dilarang matambang di sana waktu saya ada di sana. Tapi saya kerja, aku bang ojek. Dulu di sana waktu aku datang baru kabupaten baru. Kabupaten baru itu belum ada motor, Belum ada bandara juga. ada di bandara. Ada bisa? Ada di waktu itu. Tapi masih sering orang naik perahu dari Timika toh barangnya. Iya. Barangnya dari Timika terus singgah di Agas, terus lewat sungai di Agas naik. Ya. Saya itu dari lewat sungai kak dari Agas kak naik di Yahukimo. Saya pergi sama ngojek, kebetulan ada omku di sana, ada motornya. Jadi itu aku sewa motor. Aku dapat 1 juta satu hari. Karena biar bupati dibonceng motor di kantor. Pernah nggak satu kali itu uang ini mau nabagi nih. Uang mau nabagi. Satu karung depan uang. Mau ku bawa pergi di pelosok. Ku bonceng itu mengojek ini kepala suku. Datang ambil uang. Uang untuk uang apa lagi namanya teh? Uang kampung, uang otonomi daerah toh. Daerah ya. Mau bagi-bagi ke rakyat ada cerita. Di depanku itu satu karung uang ku bawa. Orang di sana itu nggak tahu nilai uang, Iya. nggak tahu dong, Nah, tahu bisa. nggak tahu nilai uang. Waktu itu nggak tahu kalau sekarang lama. Sekarang pintar ini gampang. Dulu Sekarang bisa bikin uang di sana. sekarang beda. Pernah ke mana ada teman di sana di Yahukimo itu sekarang tidak biar kami orang pendatang mengojek. Nah, dulu 25 orang aja mengojek. Karena dia tahu itu saja menambah 1.000 itu hari. Jadi Enggak. kita semua ada 200 orang pindah ke Tanah Merah, bikin base camp lagi di sana. Akhirnya dari Tanah Merah kita naik perahu naik. Cerita itu Ada tangga. tuh. Cerita tetangga bosku. Apa jadi kini Konghucu? Ini Konghucu ini. Dari 9 tahun. Cerita bos. Iya. Jadi ngasih jangan di masa cerita. Dibaca dulu ya. Oke teman-teman ya. Sangat gopay. Jadi cerita pengalaman terkait waktu di daerah Kabupaten Asmat itu mungkin sampai di sini dulu. Besok-besok kita lanjut cerita ya Bang Irfan Basir. Bang Irfan Basir. Besok-besok kita lanjut ceritanya. Dan mungkin kita akan berpindah ke daerah lain. Apakah kita ke Merauke atau ke Timika atau ke Yahukimo? Oke. Anjir cincang gua kabeh. Ya dah lama merantau jarum begitu. Hah? Merantau di Iria. Lama saya. Masa? Iya. Sekarang bahaya. Anjir tadi kamarnya sambal leme. Ini dulang, maju masih lagi. Kira-kira daerah baju itu ya